Oke guys, selamat malam. Kita kembali lagi ke review film yang paling fenomenal sepanjang masa, yaitu Tasbih Kosong. Sebelumnya, film Tumbal Kanjeng Iblis nonton? Belum. Tumbal Kanjeng Iblis, aku di review bikin film horor apa yang paling jelek yang pernah kalian tonton. Tumbal Kanjeng Iblis itu lebih jelek. Sekarang gue ganti. Sejelek-jeleknya Tumbal Kanjeng Iblis, ini jauh lebih jelek. Ini film penggabungan slideshow PowerPoint anak SMA. Iya. Aku juga mikir gitu. Aku mikir ini kayak tugas akhir anak kuliah. Penggantian tempat lokasi, slideshow semua. Iya. Pokoknya konsep, alur, plot, isi cerita, semua acting, semuanya berantakan. Adegan klimaks waktu si Umar melawan Kades. Ternyata Umar lebih jago daripada Ustadz Kodrat. Ya tak perlu baca ayat panjang, cukup 2 kalimat langsung batuk darah. Kodrat sampai guling-guling tuh lawan si Yasmin, ya nak? Sampai terbang Guling-guling berdarah. Ustadz Kodrat loh, Ustadz yang paling bisa meruqyah. Di trailernya itu hantunya ada. Di sini jadi cuma pajangan. Hantu cuma jadi objek pajangan. Cuman keluar terus hilang. Iya. Asli. Efek jump scare, pencahayaan yang gelap, sosok hantu yang muncul itu, ini di layar dibilang film untuk 13 tahun ke atas. Kayaknya ini enggak lah, ini untuk 10 tahun ke bawah kayaknya filmnya. Kayak untuk nakut-nakutin bocah. Munculnya hantu berdiri di pojokan, hantu berdiri di kuburan. Liang lahatnya memang sampai lutut aja ya dalamnya. Nggak jelas, film nggak jelas. Yang lebih nggak jelas apa? Orang jual jagung bakar, jagungnya belum dikupas. Yang cowok masih hijau. Masih hijau digigit dia. Nyam. Jagung bakar yang kebakar cuma kulitnya. Jagonya masih jagung rebus. Dan adegannya lagi, mamnya ketinggalan. Pas pulang jumpa orang naik sepeda, dipanggil hilang. Terlalu banyak kekacauan ya adegan-adegannya. Kayak mereka udah tinggal beberapa hari di desa, tapi entah gimana caranya nyasar ke hutan. Emang nggak bisa nemuin jalan setapak untuk pejalan kaki gitu. Yang Lebih nggak logis lagi, Umar, di mana Asti? Oh, Asti mungkin belum pulang. Duduk kamu duduk. Kamu kayaknya berdua tidak akan. Hah? Kalian tinggal menunggu ajalnya. Konsepnya nggak jelas, tujuan itu diadakan nggak jelas. Tari coba jelaskan itu tari gunanya apa ditampilkan di layar? Cuma sebagai ini aja, menunjukkan romantisnya kisah Rajeng dan Umar yang berpegangan tangan di depan penari yang mukanya mengerikan. Yang lebih nggak jelas Apa? Siapa? si Dewi siapa? yang jumpa dia jumpa si tukang kebunnya yang lagi ngambilin kain kafan. Oh iya. Itu sebenarnya nggak mau atau sampai buka baju. Kayaknya sih itu. Datang the power of psikopat. Nampar langsung pingsan. Adegan pukul-pukulannya kayak, ya emang kayak film bocah sih. Pingsan. Adegan leher ininya benar-benar slideshow. Ganti layar. Langsung mati berdarah. Matinya digantung. Tiba-tiba muncul di sungai, ngambang. Ekspresi jelek lagi. Yang bagus, acting paling bagus. Ada yang bagus. Ada. Siapa? Adegan warga jumpa mayat. Itu baru dari Warga. Oh iya. Itu baru bagus. Mirip Alif loh. Iya itu kayak natural ya. Natural. Tapi tetap aja vibe sinetron. Pokoknya filmnya dari awal waktu adegan di mana yang di kantor apa bank. itu? Itu kantor bank ya? Bank. Aku kira itu iklan penyuluhan masyarakat loh. Bank sejahtera. Yang kayak jauhi narkoba. Apa adegan yang mereka tunjukin di film yang mungkin tujuan untuk apa nggak pernah sampai. Iya. Kalau misalnya adegannya bikin kita takut nggak sampai. Adegannya bikin kita Belajar sesuatu nggak nyampe. Nggak ada nyampe satupun pesannya. Percakapannya adegannya nggak ada nyampe satupun. Berantakan. Masih bagus lagi Inang. Kalau kalian nonton Inang, itu alurnya masih rapi. Iya. Oke lah, horornya nggak terlalu dapat, tapi masih rapi. Ini hancur hancurnya. Ustadznya lagi si imam itu. Astaga, imam. Dia punya kekuatan telekinesis. Bisa menerbangkan pisau langsung ke paru-parunya Pak Kades. Jadi Pak Kades gunanya apa? Dari sepanjang film dia jadi orang jahat nggak ada guna. Iya, si Tori itu nama Pak Kadesnya Tori namanya rupanya. Emang kenapa? Hah? Emang kenapa? Ada masalah keluarga rupanya di antara. Inti dari nggak paham sebenarnya apa istri dan istrinya dibuang di jalanan. Perasaan itu
hutan, nggak ada jalanan itu. Dia nyoba menjelaskan kalau tujuan si kades ini pesugihan itu karena dulu dia direndahkan pas dia masih miskin. Tapi kalau dia sekarang masih miskin juga kok walaupun udah pesugihan. Tamu datang aja ini seadanya, cuma segelas teh dan kue-kuean. Dan tujuan mereka pesugihan itu supaya bisa mewariskan ilmunya ke Rajeng. Iya, nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Rajeng bukan anaknya, bukan siapa-siapanya. Dan imamnya ini juga punya ilmu teleportasi. Tiba-tiba muncul Meja taruh tasbih muncul di belakangnya. Cing. Dan film berakhir. Apa maksud film itu? Buacingan. Dan ekspresi Rajeng tuh kayak, abang kakak di mana? Tidak ada. Yang lebih ngotak lagi si Umar ini. Tadi pikirkan si Lasti itu di mana? Asti di mana kabarnya? Bukan dicari polisi. Ada orang hilang. Iya, kawannya lagi kan. Nggak apa-apa, yang penting Rajeng kebawa pulang. Endingnya apa? Ya, kita bisa bahagia sekarang. Apa maksudnya itu coba? Bahagia. Tapi emang semua percakapan, semua kata-kata yang mereka ucapkan di film itu kayak ngafal teks nggak sih? Hafal teks. Iya kan, kayak ngafal, mereka baca teks, ya terus ya itu disampaikan isi-isi teks itu. Nggak ada feel sama sekali di actingnya. Benar-benar kayak tugas akhir anak kuliah. Banyak adegan yang maksudnya mubazir, nggak Iya. jelas. Adegan apa? Pentas orang entah apa maksudnya tuh nggak paham. Tiba-tiba si Umar megang tangan Rajeng dan warga Emak-emak julid. dan bapak mamanya juga nggak jelas. Siapa bapak-emak sih? Datang-datang, kau dengan laki-laki itu. Mamanya, kau berani melawan bapakmu. Ampun mak, 145 menit mending pakai untuk tidur, itu jauh lebih bermanfaat. Untuk nongkrong lebih bermanfaat daripada untuk nonton ini. TOB sama nasi ayam 25.000 lagi dapat. Untung gratis ya. Untung gratis. Itu kayak jelas kalian wajib nonton untuk merasakan apa yang kami rasakan. Iya. Ada adegan di mana yang kami aja nonton tiba-tiba saling hadapan. Nggak perlu diartikan itu Udah absurd. apa itu. yang Vicky aneh kali sumpah. Cangkul, orang yang cangkul gini dia gini. Skop. Gali kubur pakai skop loh. Iya. Gali kubur pakai skop. Iya. Gali kubur pakai tetap kayak cangkul. Cangkul. Aku lucunya itu sih, kedalaman liang itu cuma selutut loh. Udah nemu jasad. Yang Lasti jumpa tempat pesugihannya si Tori, Ya. Pak Kadesnya. Ya. Maaf, saya aku tahu kau sudah melakukan pesugihan, Kamir. Kalian berdua sudah mengetahui kata si Tori. Jelasnya si Umar nggak tahu Belum apa-apa. tahu apa kan? Nggak tahu karakternya banyak. Penyusunannya itu loh. Masa Saya aja baru tahu loh mamanya, ternyata itu mamanya yang dijumpai si Umar. yang rokok itu. Yang ngerokok. Mertuanya si Kades. Kades. Iya, mertua Kades kan. Itu aja baru tahu loh itu Tapi mamanya. soalnya di awal nggak dijelasin kan. Muncul juga enggak? Silsilah keluarga nggak muncul kok tiba-tiba. Waktu Umar lagi kemana gitu tiba-tiba muncul di pintu. Ya ingat tak yang dia pakai baju semuanya hitam? Kan kita nggak tahu nih siapa tuh ibu. Tiba-tiba dimunculkan di layar, tapi nggak dijelasin itu siapa. Makanya adegan absurd lah pokoknya. Banyak yang absurd banget. Absurd, kopong, nggak jelas kayak asal naruh gitu, nggak tahu sih. Mungkin pemilihan castingnya juga nggak cocok. Semua pemain nggak ada yang pernah kita lihat. Aku nggak pernah lihat semua pemain. Kayak benar-benar pemain yang mau main film tak? Ayo. Benar-benar baru. Apalagi adegan yang bagusnya sih sini nggak ada adegan mobil mogok ya. Rata-rata film horor tuh mobil mogok tengah jalan. Terus mobil tiba-tiba ada yang nyusul. Ini nggak, ini kayak Ada positifnya tak? nggak ada. Kegunaan hantunya apa coba? Kegunaan setannya nggak ada. Malah lebih ngeri mamanya si Rajeng. waktu mandi di kali. Itu lebih cocok jadi pemain horor anjir. Intinya mungkin mereka mau membahas tentang pesugihan, tentang iman manusia yang berpaling dari Tuhan. Gara-gara menurut dia Tuhan itu nggak mewujudkan apa yang dia mau, dia hidup susah, Tuhan nggak ada, makanya dia berpaling ke iblis. Tapi nggak jelas juga. Dan iblis yang disembah dia juga nggak ada. Nggak ada. Bagus lagi kodrat jelas ada iblisnya. Jelas. Ini iblisnya nggak ada. Setan, aku terlahir dari api yang mulia. Kalian harus menghormatiku. Oh ya, si Umar keluar darahnya. Baru terus dibiarin si Umar pergi. Padahal dia bisa menggeser meja dengan kekuatan tangannya. Iya. Telekinesis. Si Umar itu didorong, tapi dia dibiarin dengan kekuatan ceramah setannya. Kami lebih mulia daripada kalian. Dari sekian banyak film horor yang kami tonton, ini ekspresi paling depresinya. Depresi kali sumpah.
ini Bu, maaf Bu, ini rumah terakhir yang kami data. Iya. Habis Sebentar itu? lagi- sebentar lagi kami mau pulang. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Siapa kamu? Saya dari kota, ingin mendata. Rumah terakhir tapi masih ada ngunjungi rumah lagi. Enggak logis. Itu kayaknya kebalik gak sih adegannya kayaknya? Iya kan? Iya kan, kayaknya itu dulu baru yang rumah ibu bolu cuke Iya, bulu yang terakhir. Oh, lagi bulu cuke itu. Yang sama kayak Pala Kadis juga bilang kita lagi panen kopi. Iya. Si Raden bisa panen kopi pakai tangan. Hasil panennya taruh tangan, bukan keranjang. Biji kopi taruh tangan. Baru pandangan pertama sama Umar. Terus yang aneh lagi, bapak si Rajang tiba-tiba marah. Kamu menurut warga desa, kamu pacaran sama Umar. Ngomong aja belum pernah dikasih lihat. Belum pernah dikasih lihat mereka ngomong, mereka bersalaman, belum pernah tiba-tiba dituduh pacaran. Setelah itu baru dekatnya. Ini Dituduh dulu baru dibuktikan. Bukan adegan yang di fast, maksudnya dipercepat gitu adegannya. Maksudnya ceritanya mungkin udah dulu baru diceritain. contohnya. Contohnya kayak misalnya dia udah pacaran padahal belum. Maksudnya di skip adegan pacarannya gitu. Iya, kayaknya gitu sih. Itulah yang maksud tadi adegan-adegan kopong. Banyak adegan kopong. Kopong sama transisi dari filmnya. Iya, jadi bikin kita bingung. Parah banget transisinya, kayak bener-bener transisi search PowerPoint. Itu Mungkin kayak ini gak sih? Mungkin adegannya ada tapi karena durasi di-cut, dibuang. bagus lagi PowerPoint yang slideshow yang langsung kertas remuk. Mending kayak gitu tambahin. Intinya the power of cinta, semua dapat solusi. Hanya dengan cinta masalah selesai. Selesai. Walaupun temen lu dari kampus mati di sana, nggak apa-apa. Padahal temannya udah bilang jaga Asti ya. Iya, akan ku jaga. Nyadar nggak si adegan si Asti ngomong ke Umar bahwa desanya nggak beres? Ya. Dia gini duduk, tapi pas ganti transisi dia gini. Tapi pas ganti transisi lagi dia gini. Pas ganti transisi dia gini lagi. Blockingannya jelek. Aneh. Maksudnya mereka kayak melupakan gitu adegan terakhir mereka pas ngambil itu Iya. kayak gini loh. Mereka lupa gitu. Jadi ya itu Cuman kok nggak ada yang protes ya? tentang apa? Di film itu malah orang nggak ada ngobrol apa sih film ini nggak jelas di bioskop-bioskop itu. Iyalah promosi. Maksudnya nggak mereka yang nonton tadi. Oh. Dibanding dengan film Bayi Ajaib, banyak Ah. yang komen. Iya. Terus kayak apa nih nggak jelas. Karena menurut aku udah nggak peduli lagi. Jujur aku nonton film ini menit ke-20 udah pengen keluar. Serius. Dan ke-20 Cuma karena mikir kan, gua udah bayar anjing. ada menit kayak pas hantunya jadi pajangan aja udahlah. Menit ke-20 udah mulai udah membosankan, pengen keluar, tambah lagi adegan tari. Kupikir tari itu kayak penghubung antara dunia arwahnya sama dunia nyatanya. Apalagi Bisa dia ketemu jadi. mamanya, Ya, mamanya ketemu si istrinya Pak Tori. ya. Kan itu istrinya kan? Yang mana? Yang dia jadi hantu itu, yang habis sholat begini-giniin terus Ya, jumpa ya, hantu. ya, ya. Kan Itu juga aneh loh. Itu juga aneh loh, sumpah. Asti abis sholat, gelap-gelapan bawa lampu. Pas di depan dia tuh hantu si mama, tapi dia nggak teriak. Dia teriak pas nengok ke jendela. Nengok jendela yang angin temangan. dan pintu-pintu pada terbuka semua tuh. Dia teriak di sana, tapi nengok hantu pas depan mata dia nggak teriak. Adegan kagetnya juga terlalu dipaksakan. Dipaksakan enggak sih? Kurang keluar malah. Iya. Kayak enggak ada adegan yang awal-awal yang dengar Pak Kadis lagi sholat. Tiba-tiba dengerin tembok. Habis itu buka pintu. Oh lagi sholat. Sholat. Itu juga kena sih ini ya, sinematografinya gini loh. Dia ngintip ke dalam pintu. Di dalam ruangan itu si Kades lagi sholat. Hah? Tapi Kades sholat ketutupan sama kepala dia. Iya, makanya. Ketutupan sama kepala si Asti. Jadi yang kita lihat itu rambut belakangnya si Asti, bukan si Kades yang lagi sholat. Padahal itu adegannya kan mau nunjukin sholatnya si Kades yang aneh kan. Iya benar. Posisi sholatnya itu nggak kayak sholat biasa, sholatnya itu aneh. Tapi yang dikasih lihat itu nggak itu, kepala Asti bagian belakang kasih lihat. Jadi gunanya apa? Pokoknya Asti dan Umar ini sebenarnya apa? Siapa tokoh utama di cerita ini nggak jelas. Nggak jelas. Tujuannya nggak jelas sama sekali. Jelas. Desa mah. Apalagi nanya Pak Imam, kamu dari desa mana? Hah? Desa mana? Saya anggapannya desa ini dibagi dua. Iya. Desa si Ini Kades, desa luar ya. Hah? Pak Imam ini desa di luar desa mereka Ternyata sebelumnya. satu desa rupanya. Ternyata itu kepala ketua sektenya adalah imamnya sholat, ngimami seluruh warga desanya. Jadi sebenarnya gimana? Tasbih kosong itu apa? Iya. Tasbih kosong itu apa? Kekuatannya apa? Bisa Iya. menggerakkan bumi kah? Bisa menggerakkan pisau langsung sing 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 sing. Menggerakkan meja ya pasti. Meja pasti. Tapi lemah dengan kalimat. Bagus. Aku nggak tahu itu doa apa yang dibacain. Iya. Dan dia manggil Allah pun Allah. 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 Allah Tuhan siapa Pak? Mau ngajak cewek kalian mau nonton apa? Inilah nonton. Biar kalian sepanjang jalan bisa bahas. Bisa jadi bahas cerita kalian. Jadi topik pembicaraan. Ini film apa ya?
Horornya pun nggak ada. Stres aku nontonnya, sumpah. Sumpah ini pasti paling depresi dia setelah sekian lama nonton. Berapa banyak film yang kita tonton? Hah? Ini yang paling hancur ya. Ini paling hancur. Padahal sebelumnya Inang paling jelek. Adegan terakhirnya itu kayak abis terus munculin produsernya. Dia pengen bikin ini kayak film-film lain yang di klimaksnya bikin penasaran untuk film selanjutnya. Ini nggak bakal penasaran. Nggak ada yang peduli. Kalian peduli. Dari menit ke-20 nggak ada yang peduli sama akhir filmnya. Aku nggak peduli sama akhir filmnya. Kayak ini acting hancur. Sumpah. Hahaha. Hahaha. Udah kayak Santa Claus anjir. Ketawa terus kepala kades. Karena memang jenggotnya gini-gini ini enggak. Hahaha. Iya, saya tunggu di depan. Hahaha. Iya, hari sudah sore. Saya tunggu di depan. Hahaha. Udah kayak Santa Claus. Ho 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 ho. Kita akan memberi hadiah. Ho ho ho. Enggak jelas. Kalian kalau gabut mau ngabisin duit 30.000, 33.000, 35.000, film ini saya rekomendasi. Bukan, bagus, mantap. Pemarkotop, saya pengen nengok website Instagramnya. Apa komenannya? 1 sampai 10, 1. Satu, sumpah kali bagus. 1,5 lah, gara-gara Masih karena ada si yang nemu jasad. oke lah. Aku 1. Pesan terakhir untuk yang belum nonton. Nontonlah sebelum kalian melewatkan film ini yang mungkin akan tenggelam di layar TV Indonesia. Iya. Kalian tontonlah kalau kalian penasaran betapa bagusnya film ini. Kalau menurut internet ratingnya 9, kalau menurut saya wow, 1,5 tadi kan? 1,5. Aku 1 tetap. Nggak ada nilai setengah yang bisa dikasih. Kalian tontonlah film ini dan nikmatilah. Bawa popcorn ya. Oke lah, jadi itu dulu review singkat kita dari film Tasbih Kosong yang akan selalu kosong kayaknya. Ya, untuk kalian yang udah nonton gimana? Coba komen di bawah.